Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang deret ya. Jadi kita bisa merepresentasikan suatu fungsi itu dalam deret Maclaurin, ya, Taylor gitu ya. Jadi Taylor itu bentuk umum dari deret Maclaurin. Jadi Maclaurin itu di sekitar titik 0 gitu ya. Jadi kalau tinggal mensubstitusi titik A-nya atau Z0-nya di deret itu jadi 0 gitu ya. Nah, kemudian juga kita udah bahas tentang deret Lauren. Ini deret Lauren itu adalah gabungan pangkat positif dengan pangkat negatif gitu ya. Jadi kalau di deret Maclaurin kita kenalnya hanya deret pangkat positif gitu ya. Jadi kalau deret Lauren dia ada pangkat negatif dan pangkat positifnya. Pangkat negatif itu artinya dia menjadi seperti ini ya. Yang ini pangkat positif, pangkat N. Yang satu lagi adalah pangkat 1 per Z kurang Z0 pangkat N. Ya, ini kita udah bahas juga beberapa contoh, nanti silakan dipelajari lagi di rekaman yang sebelumnya, rekaman kuliah yang sebelumnya. Jadi, untuk mendapatkan deret Maclaurin ataupun deret Lauren, itu kita bergerak dari bentuk-bentuk dasar gitu ya, dari deret-deret yang sudah kita ketahui. Nanti bisa dilihat tabelnya di buku itu ada. Dengan melihat jari-jari kekonvergenannya ya. Jadi syarat pertama adalah kita harus lihat jari-jari kekonvergenannya. Karena kalau jari-jari kekonvergenannya berbeda, maka bentuk representasi dari deretnya juga berbeda tentunya gitu ya. Jadi perlu diperhatikan jari-jari kekonvergenannya gitu. Dan itu hanya berlaku di sana gitu ya. Jadi harus dituliskan. Jadi jari-jari kekonvergen itu menentukan bentuk dari manipulasi yang akan kita lakukan gitu ya untuk deret tersebut dengan menggunakan deret dasar gitu ya, deret fungsi-fungsi dasar yang sudah dijelaskan seperti E pangkat Z 1 per 1 kurang X sinus X dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi integral dan turunan dari deret pangkat gitu ya. Jadi kita udah melihat contoh sebelumnya, mungkin ini baru teorinya. Jadi kalau kita ingin mengintegralkan suatu deret pangkat, itu sama aja mengintegralkan masing-masing sukunya ya. Jadi tidak rumit jadinya gitu ya. Jadi kalau misalkan integral dari suatu deret pangkat gitu ya, kita tinggal mengintegralkan masing-masing sukunya gitu ya. Begitu juga untuk turunannya juga seperti itu. Jadi kalau ingin menentukan turunan dari suatu deret, dari suatu fungsi, kita bisa menentukan turunan dari deret representasi deretnya per suku gitu ya. Jadi bisa diturunkan per masing-masingnya gitu. Nah, nanti bisa dibaca aja contoh-contohnya ya. Jadi ini, jadi turunan suatu deret gitu ya, itu sama aja menurunkan per masing-masingnya. Jadi sigmanya ditarik keluar. Jadi per sukunya diturunkan baru dijumlahkan ya. Nah, ini contohnya silakan dipelajari. Jadi deret per Z representasinya seperti ini. Untuk dari jari kekonvergensinya Z kurang 1 C dari 1. Maka turunan dari fungsi itu min seper Z kuadrat itu sama aja dengan representasi deretnya adalah turunan dari suku ini. Ya, jadi yang ada variabel Z-nya ini konstan yang di depan, N-nya turun kali N kurang 1, pangkat N kurang 1. Ya. Jadi kalau saya diminta untuk menghitung representasi deret dari 1 per Z kuadrat, ya kita tinggal menghitung turunan dari 1 per Z. Ya. Tapi ingat ya kalau jari-jari kekonvergenannya sama gitu ya. Kalau tidak berbeda yang diminta, ya tentu berbeda lagi representasinya. Nah, setiap representasi dari fungsi seperti contoh ini gitu ya, seper Z kuadrat, itu representasi deretnya itu adalah bentuknya ini gitu.
Ini yang dengan yang di atas ini sama gitu ya, karena ini kan mulainya dari n sama dengan 1, ini n-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini, tentu n-nya di sini kan mulainya dari n tambah 0 gitu ya, tambah 0 atau kurang 0, karena di sini 1. Sehingga kalau saya mulai dari 0, berarti kan jadinya n-nya jadi tambah 1 gitu ya, dan di sini n saja. Jadi ini bentuk yang sama gitu ya. Nah, ternyata representasi deret dari suatu fungsi itu unik, tunggal gitu ya. Jadi nggak akan mungkin super Z kuadrat itu punya representasi deret yang berbeda dengan yang ini gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau misalkan nanti ada soal untuk diminta untuk menentukan deret Maclaurin misalkan dari suatu fungsi, apapun pendekatannya, boleh dari rumus dari deret Taylor sendiri atau diturunkan dari atau diperoleh dari manipulasi deret fungsi-fungsi elementer gitu ya, itu akan menghasilkan deret representasi deret yang sama gitu, walaupun mungkin tergantung penyederhanaannya ya. Jadi mungkin di awal mungkin tidak terlihat samanya, tapi kalau disederhanakan dari menjadi bentuk yang paling sederhana, tentu dia menjadi bentuk yang sama gitu ya. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa representasi deret dari suatu fungsi itu tunggal gitu. Ya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi teorinya intinya itu gitu ya. Jadi nanti silakan dilihat aja ininya, materinya di sini ya. Jadi kita tidak terlalu dalam di sini karena memang fokusnya adalah bagaimana merepresentasikan suatu fungsi dengan menggunakan deret gitu ya. Jadi yang itu yang perlu dipelajari. Tapi sifat-sifatnya cukup di highlight saja gitu ya. Nanti mungkin akan dipelajari di tingkat yang lebih lanjut gitu. Oke. Nah, saya mau lanjutkan teori dulu sebelum kita nanti akan membahas soal-soal gitu ya. Karena ini juga operasi pada deret pangkat gitu ya, deret pangkat perkalian dan pembagian. Jadi sama aja ya, kalau kita melakukan pembagian, kita membagi suku-suku yang bersesuaian. Jadi kalau punya dua deret gitu ya, dua deret, maka kalau dikalikan ya sama aja kayak kita mengalihkan apa nih, FZ gitu ya. Jadi sama saja mengalihkan misalkan kayak saya punya persamaan kuadrat gitu ya, jadi dikalikan satu-satu. Nah, deret juga seperti itu. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Dan pembagiannya juga seperti itu ya. Pembagiannya bisa diuraikan. Jadi tidak terlalu sulit gitu ya, diuraikan saja. Nah, untuk pembahasan soal nanti saya mungkin akan meminta yang mana materi yang kurang, kan tidak mungkin juga semuanya akan dibahas gitu ya. Jadi mungkin nanti akan diminta kira-kira materi apa yang akan kita bahas soalnya gitu ya. Jadi silakan nanti disampaikan, saya tunggu. Nah, saya mau masuk ke bab baru ya. Mungkin ini tidak harus selesai ya. Jadi kita ini bab terakhir untuk ujian ya. Jadi ujian itu akan sampai residu dan kutub, pols kutub. Jadi ini dua definisi sebenarnya ya. Jadi memperkenalkan apa itu residu, apa itu kutub gitu ya. Jadi intinya itu aja di bab ini. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa namanya ini, titik singular terisolasi. Ya, namanya aja titik singular ya. Titik singular itu kan kalau kita bicara di kalkulus itu adalah titik yang membuat si fungsi itu tidak terdefinisi gitu ya. Tidak terdefinisi. Nah, kemudian terisolasi ya. Terisolasi artinya dia terpisah itu satu gitu ya, di luar dari lingkungan neighborhood Z itu. Gitu. Nah, kita lihat definisinya, kapan suatu titik Z0 dikatakan titik singular.
dari fungsi f jika f itu tidak analitik di Z0, tapi analitik di beberapa titik di dalam neighborhood Z0. Jadi kalau dia singular itu ya dia tidak punya turunan. Ya sama dengan definisi yang kita kenal di kalkulus ya, bahwa titik singular itu adalah titik yang menyebabkan si fungsi itu tidak punya turunan di titik itu. Nah, karena kita bicaranya di sini domainnya adalah bidang ya, kompleks itu kan bidang ya, pasangan terurut gitu. Maka di sini yang dikatakan tidak punya turunan itu tentu analitik. Jadi analitik itu kan fungsi yang punya turunan di suatu neighborhood gitu ya. Jadi di beberapa titik gitu. Karena kita bicaranya di sini bidang, bukan di garis bilangan gitu ya. Nah, kalau garis bilangan di satu titik gitu. Nah, di Z0 karena dia analitik, tentu dia punya neighborhood ya atau persekitaran di sekitar Z0, dan titik singular itu adalah titik yang berada di dalam neighborhood itu gitu ya, tapi dia tidak analitik di titik itu gitu. Nah, kapan dikatakan dia terisolasi? Jika katanya di sini ada tambahan dari titik singular tadi. Jadi kapan dia terisolasi? Kalau misalkan di sini katanya si Z0-nya itu dia tidak termuat di dalam neighborhood itu gitu ya. Jadi ya sesuai dengan yang kita bilang tadi ya. Jadi terisolasi itu dia di luar dari si neighborhood itu gitu. Meskipun di F analitik di dalamnya gitu. Nah, kita lihat contohnya fungsi diberikan fungsi ini, maka dia punya titik singular terisolasi gitu. Oke. Ya, F itu tidak punya turunan di titik itu, artinya tentu yang kita lihat di sini adalah di mana F itu tidak terdefinisi ya. Jadi di sini kan kalau kita lihat di Z yang membuat penyebutnya 0 itu kan membuat fungsi ini tidak terdefinisi gitu. Yang pembuat 0 dari penyebut ini adalah Z sama dengan 0, kemudian Z kuadrat sama dengan min 1. Ya, atau Z-nya sama dengan akar plus minus akar min 1 ya, atau plus minus I gitu. Nah, ini adalah titik-titik singular gitu. Nah, terisolasinya di mana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dia punya 3 titik singular ya. Nah, kalau kita lihat di sini terisolasinya ya, ini kan terdapat apa namanya ini? Lingkungan terhapuskan yang bentuknya seperti ini dari Z0. Jadi kita bisa selalu memang bisa membuat persekitaran ya, karena di sini kan memang dia terdefinisi di semuanya kecuali di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus I gitu ya. Jadi kita bisa buat persekitaran karena di sini kan bukan untuk setiap persekitaran terhapuskan ya, jadi dia terdapat gitu. Jadi kita bisa pilih persekitaran yang tidak memuat 0 dan plus minus I gitu di sini, karena memang dia tidak terdefinisi di 3 titik ini saja gitu. Jadi dia menjadi titik singular terisolasi gitu. Nah, contoh 2 kita lihat di sini. Fungsi logaritma. Logaritma dari bilangan kompleks didefinisikan sebagai ini ya, udah kita bahas di
sebelum UTS ln R plus I nilai utamanya gitu ya, sudut yang antara min V sampai V. Maka katanya di sini fungsi logaritma ini tidak mempunyai titik singular katanya di setiap neighborhood epsilon yang terhapuskan. Ya, kalau kita lihat memang logaritma Z itu dia selalu punya nilai ya. Dia selalu punya nilai. Nah, kemudian fungsi 1 per sinus V per Z. Nah, titik singularnya yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi tentu dengan ini Z ini sebagai penyebut, tentu saat Z-nya sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan 1 per N. Katanya di situ ya. Kenapa? Karena kalau 1 per N, N-nya kan itu kan bilangan bulat ini ya, N plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Jadi dia kayak P per N itu kayak, nanti bisa dilihat ya grafiknya, ini kan bilangan, Z-nya 1 per N ya. Dia kayak tidak punya turunan di situ tuh, jadi kayak, apa namanya tuh, fluktuatif gitu, jadi dia, nanti bisa dilihat ya, kalau nggak salah tuh seperti ini ya. Jadi kan akhirnya di 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak dia tidak punya turunan karena banyak apa namanya nih, gelombang gitu di titik itu. Jadi kalau saat saya punya Z-nya sama dengan 1 per N, maka grafik ini sorry. Bukan. Ini kan sinus Z V per Z-nya kan jadi penyebut ya. Jadi saat kapan dia tidak punya nilai? Saat sinus P per Z-nya juga sama dengan 0 gitu. Kapan saat sinus P per Z-nya sama dengan 0 gitu. Jadi saat sinus V per Z, jadi Z-nya jadi 1 per N ya, atau kelipatan V gitu ya. Jadi sinus itu kan nilainya 0 saat kelipatan V ya. Mulai dari plus minus 1 ya. Jadi, nah ini. Oke. Jadi saat Z-nya sama dengan 1 per N, itu kan titiknya di sini aja nih. Oh, dia N-nya tidak 0, berarti kan di Z sama dengan 0, dia tidak punya nilai ya. Karena penyebut V per Z-nya, Z-nya 0. Kemudian Z sama dengan 1 per N, berarti V per 1 per N gitu ya. NV, dan di sini nilainya tuh. Nah, yang titik-titik ini, dia sinusnya bernilai 0 di situ. Saat Z-nya sama dengan 1 per N. Oke. Nah, sehingga sebagai penyebut dia juga tidak boleh 0 ya. Jadi titik singular dari fungsi ini adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1 per N. N-nya di sini kelipatan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Jadi plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Tentu N-nya nggak boleh 0 juga ya, karena kalau N-nya 0, jadinya Z-nya tidak terdefinisi, karena 1 per 0 jadinya gitu ya. Jadi diambilnya bilangan bulat. Kemudian, setiap singular point kecuali Z sama dengan 0 adalah terisolasi. Iya, berarti Z sampai N itu menjadi titik-titik singular ya, titik singular yang terisolasi khususnya.
Karena kan tadi kalau N-nya 1, jadinya Z sama dengan 1, Z sama dengan 2. Kita bisa selalu bisa buat, apa namanya ini, neighborhood di sekitar itu yang tidak memuat titik ini. Tapi kalau di titik Z sama dengan 0, karena ini kan segmennya kan dari nilainya min 1 dan 1 ya. Paling besar tuh 1, kan kalau N-nya 1, berarti Z-nya 1, kalau N-nya min 1, Z-nya min 1 gitu ya. Kalau N-nya 2, berarti setengah, kemudian N-nya min 2, jadinya min setengah. Jadi nilai paling besar itu 1 dan min 1. Nah, semakin besar nilai N, dia akan mendekati 0. Ya, dia akan mendekati 0. Itu dari kiri dan kanan gitu. Sehingga titik 0 sendiri, Z sama dengan 0, itu adalah titik singular yang bukan terisolasi katanya. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa membuat persekitaran, karena semakin besar artinya semakin di titik 0 itu semakin dekat dia gitu ya. Jadi dia nggak bisa, makin lama kita nggak bisa bikin persekitaran yang memuat titik, karena ini semakin rapat titiknya di sini. Karena untuk N yang cukup besar kan nilainya semakin banyak di sini ya, dibandingkan di antara 1 dan min 1 gitu. Jadi titik singularnya ada banyak ya, 0 dan Z sama dengan 1 per N. Nah, untuk titik-titik 1 per N itu adalah titik singular yang terhapus, yang terisolasi gitu ya, karena kita bisa membuat persekitaran yang tidak memuat di titik itu gitu. Terhapuskan gitu. Nah, tapi kalau untuk saat Z sama dengan 0 itu nggak bisa lagi karena memang sudah selalu rapat dengan titik-titik singular lainnya gitu. Jadi nggak bisa dibuat persekitaran yang terhapuskan di sekitar Z sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi itu contohnya. Jadi titik singular ya tetap ya sama ya definisinya, bahwa yang membuat dia tidak turunan gitu ya. Jadi dalam hal ini analitik gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya, subbab selanjutnya itu ada istilah residu gitu ya. Residu itu apa? Jadi ini definisi yang dikenalkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Residu ya. Jadi apa itu residu? Jadi syaratnya adalah ketika Z0-nya adalah titik singular terhapuskan dari fungsi f gitu ya. Maka katanya terdapat ketika Z0 itu adalah titik singular terhapuskan dari f, maka katanya terdapat bilangan positif R2 sedemikian sehingga f itu analitik di setiap titik Z di dalam ini. Jadi R2 itu jari-jari terbesarnya gitu ya. Jadi kalau ini kan kayak cincin gitu ya. Jadi ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar. Nah, ini jari-jari luarnya. Sehingga akibatnya FZ itu menjadi representasi dari deret Lauren ya. Karena kalau kita punya jari-jari kekonvergenannya berbentuk cincin, kita di situ punyanya deret Lauren karena memang ada pangkat positifnya, ada pangkat negatifnya. Jadi kan kalau cincin itu kan, nah kayak gini, ada yang di dalam. Nah ini kan dari pangkat positifnya ini, ada yang di luar di sini. Nah di sini kan jadinya pangkat negatif gitu ya representasinya. Jadi memang kalau kita bicara residu, kita akan bicara tentang deret Lauren gitu.
Nah, apa yang dikatakan residu itu ya? AN dan BN-nya ini ya definisinya sesuai dengan yang Maclaurin dulu gitu ya, sama aja gitu kan. Nah, ya ini koefisiennya. Ya, kita bisa hitung integral FZS dengan menggunakan memanfaatkan koefisien dari Laurent gitu ya. Jadi kita bisa menghitung nilai dari ini udah kita bahas juga sebelumnya ya. Jadi kita bisa hitung integral kontur dari suatu fungsi itu dengan memanfaatkan koefisien dari Laurent. Jadi nilainya adalah 2VI kali B1. Kalau saya punya di sini N-nya sama dengan 1. Ya, N-nya sama dengan 1, ini kan jadinya cuma 1 ya. 1. N-nya sama dengan 1, ini pangkat 0. Jadi yang penyebutnya jadi 1 gitu. Gitu. Nah, residu itu apa gitu? Nah, katanya di sini the complex number B1 ya, B1 itu bilangan kompleks yang merupakan koefisien dari suku pangkat negatif yang pertama ya. 1 per Z kurang Z pangkat 0 pangkat 1. Ya, jadi B1 itu kalau kita lihat di sini ya, B1 itu adalah koefisien suku pertama yang pangkat negatif. Ya, ini kan suku keduanya. Ini kan pangkat 1 nih. Nah, B1 itu yang disebut sebagai residu. Jadi residu dari F gitu. Dari titik singular terisolasi Z0 gitu. Jadi kapan dia katakan residu? B1 itu dikatakan residu FZ saat Z-nya sama dengan Z0. Ya, ditulis seperti ini. Jadi cara memperoleh residu kita bisa uraikan dari Laurent dari fungsi itu gitu ya. Dari Laurentnya, kemudian B1 itu adalah nilai dari residu FZ di Z sama dengan Z0. Jadi, nah itu definisinya. Nah, kemudian kita lihat contoh. Ini menghitung integral ya. Jadi kalau yang ini contohnya memang mencari integral ini gitu ya. Membutuhkan residu gitu ya. B1. Nah, kalau kita lihat ya, kita kan punya sinus Z. Jadi kan diberikan fungsinya Z kuadrat kali sin seper Z gitu ya. FZ-nya itu gitu. Nah, sekarang kita diminta mencari residu dari FZ saat Z-nya sama dengan di sini titik singular terisolasinya adalah yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Jadi saat Z-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini berapa gitu kan. Untuk menghitung integral ini kan tadi kita punya itu sama dengan 2VI kali residu. Ini kan B1 tadi ya. Ini kan B1-nya tadi. B1. Ya, jadi residu FZ di Z sama dengan Z0 gitu. Nah, sini Z0-nya adalah 0 gitu ya. Nah, tentu kita harus cari dulu ya representasi deret dari Z kuadrat kali sinus seper Z. Nah, di sini kita punya, kita sekali lagi kita manipulasi dari bentuk dasar dari fungsi-fungsi elementer sinus Z gitu ya. Sinus Z kita tahu ini deretnya, deret Maclaurin-nya. Nah, diminta di sini Z kuadrat sin seper Z. Tentu di sini Z kuadratnya di luar ya. Yang kita perlu cari itu sinus seper Z dulu gitu, seper Z. Nah, di sini kan Z-nya jadi garis konvergensinya kan di bidang kompleks ya. Karena sinus Z itu kan fungsi penuh gitu. Jadi konvergensi ini adalah apa namanya nih? daerah yang membuat dia analitik gitu ya. Jadi ke konvergen. Jadi konvergensi gitu. Nah, di sini kalau Z-nya karena dia fungsi penuh, dia analitik di bidang kompleks, makanya jadi ke konvergensi. Jadi konvergensinya adalah mutlak Z kecil tak hingga. Nah, kalau saya punya seper Z, ya,
Tentu kalau Z-nya kecil tak hingga, berarti seper Z-nya itu juga nggak mungkin 0 ya, karena Z-nya nggak mungkin 0. Jadi ini hanya mendekati 0, dan tentu nilainya tak hingga juga banyaknya gitu ya. Jadi di sini, sorry. Kalau Z-nya kecil dari tak hingga, maka seper Z-nya juga, sorry, seper Z ya. Ya, ini kalau dibalik juga sama aja ya. Jika dan hanya jika Z-nya juga besar dari 0, kecil dari tak hingga gitu ya. Karena ini kan 0 dan tak hingga gitu. Sama aja. Jadi kalau sin seper Z, tinggal diganti ya, yang tadi awalnya Z, ini jadinya seper Z gitu ya. Jadi seper Z dikurang dengan 1 per Z pangkat 3 faktorial gitu ya, ditambah dengan 1 per Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dan seterusnya. Ini baru sinus seper Z saja. Nah, kita ada pengalih Z kuadrat, sehingga di atasnya menjadi Z saja. Suku pertamanya dikali Z kuadrat, tinggal Z. Ini dikali Z kuadrat, tinggalnya 1 per 3 faktorial kali seper Z. Yang ini dikali Z kuadrat, sisanya seper Z pangkat 3 penyebutnya, kali 1 per 5, dan seterusnya. Dengan jari-jari kekonvergensinya ini gitu ya, karena kenapa besar dari 0? Karena memang tadi kan seper Z ya, karena Z-nya kecil tak hingga, tentu seper Z-nya besar dari 0 gitu. Nggak pernah mendekati 0. Nah, residunya yang mana gitu ya? Residunya di sini, residu, ini singularnya di FZ gitu ya, di Z sama dengan 0, titik singular isolasinya di Z sama dengan 0, itu adalah koefisien pertama dari deret, ini deret Lorentz ya. Ini adalah suku pangkat positifnya, hanya ada 1, kemudian ada tak hingga banyaknya suku pangkat negatifnya. Nah, residu adalah suku pertama, koefisien suku pertama deret pangkat negatifnya. Dalam hal ini adalah seper Z. Jadi pangkat pertama dari deret negatifnya adalah seper Z. Nah, koefisiennya adalah 1 per 3 faktorial, atau dalam kata lain di sini adalah 1/6 gitu ya. Jadi residunya adalah 1/6. Atau seperti 1 per 3 faktorial. Kita lihat contoh kedua. Ini dia contohnya adalah menghitung integral kontur dari fungsi ini gitu ya. Tinggal memakai 2VI kali B1 tadi ya, kalau kita ambil N-nya sama dengan 1. Gitu. Jadi contohnya memang bukan, jadi dia menggunakan residu untuk menghitung integral kontur, dan untuk menghitung residu juga perlu deret di sini. Jadi dia aplikasi dari bab integral dan deret gitu ya. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Tunjukkan bahwa integral eksponensial dari 1 per Z kuadrat dz sama dengan 0 gitu ya. Mungkin dengan menggunakan integral kontur bisa juga diperoleh gitu ya. Dengan C-nya adalah lingkaran berjari-jari 1 berpusat di 0,0 gitu ya. Caranya banyak ya untuk menunjukkan ini, bisa menggunakan integral kontur, tapi di sini dia minta menggunakan
apa namanya tadi, koefisien dari atau residu tadi gitu ya, 2VI kali B1. Jadi fungsinya harus ini dulu, dilihat dulu FZ-nya. Karena FZ tidak mengandung Z kurang Z0, ini kan titik 0 ya, titik 0 apa namanya ini isolasinya, terisolasi titik singular terisolasinya di Z sama dengan 0 gitu. Ya, seperti Z kuadrat itu analitik di seluruh bidang kompleks kecuali di titik pusat gitu ya, di 0. Nah, kita lihat karena 0 itu termuat di dalam daerah pengintegralannya, maka kita bisa membuat deret Maclaurin-nya gitu ya, di sekitar Z sama dengan 0 gitu. Karena di sini adalah fungsinya berbentuk eksponensial, maka kita akan bergerak dari bentuk representasi deret fungsi eksponensial E pangkat Z. Ini diketahui ya dari awal udah diperoleh. Maka kalau kita punya E pangkat 1 per Z, maka dia akan menjadi Z-nya diganti dengan 1 per Z kuadrat gitu ya. 1 faktorial 1 per Z kuadrat gitu ya. Kemudian 1 per 2 faktorial Z kuadrat 1 per Z kuadrat dikuadratkan, jadinya 1 per Z pangkat 4 dan seterusnya. Di sini tentu saja jadinya tidak memuat 0 ya, jadi dia kan memang jadinya titik singular terhapuskan jadi ya, 0 itu. Karena memang kan jari-jari kekonvergensiannya tidak memuat 0 di sini. Maka residu dari titiknya, jadi residu FZ saat Z-nya sama dengan 0, itu adalah koefisien pertama yang pangkat negatif dari sukunya. Di sini kan, ini ada Z pangkat 0 ya, pangkat 0. 1 kali Z pangkat 0. Nah, yang negatif pertama itu muncul di sini. Pangkat negatif pertama. Maka di sini koefisien B1-nya adalah B1 itu residu itu sama dengan 1 ya. Sorry. Ini kan di Z pangkat 1, Z pangkat 1-nya di sini koefisiennya 0 ya. Jadi 1 per Z pangkat 1, ini 0. Pangkat kan suku pertama ya, ini suku kedua ini. Suku pertamanya kan berarti ada di sini. Kan ini ditambah B1 ya, dikali dengan 1 per Z pangkat 1. Nah, ini suku pertamanya. B1-nya tentu kalau sukunya hilang, berarti B1-nya sama dengan 0 gitu ya. Sehingga integral tadi bisa dihitung. Ini juga sama ya, diberikan hitung katanya. Menggunakan residu, hitung integral kontur di bawah ini gitu. Dengan C itu adalah berorientasi positif, yang berbentuk lingkaran berpusat di min 2,0, berpusat di 2,0 ya. Jari-jarinya 1. Jadi ini adalah lingkaran yang digeser 2 satuan. Berpusatnya di 2,0, jari-jarinya 1. Nah, ini. Orientasi positif berlawanan arah jarum jam ya. Ini adalah C ya. Ini 2. Nah, kita lihat di sini titik pertama kita harus cari dulu titik singularnya. Itu titik singularnya yang ada di dalam ini ya. Kalau yang di luar ini nggak perlu dipandang karena memang kita mengintegralkannya di dalam C, bukan di luar C gitu ya. Jadi kalau misalkan dia titik singularnya berada di luar ya nggak perlu dipandang gitu. Nah, fungsi FZ-nya adalah 1 per Z kali Z kurang 2 pangkat 4.
Nah, kalau kita lihat di sini pembuat nol dari penyebut ini, jadi fungsi ini tidak punya turunan di Z sama dengan 0 dan di Z sama dengan 2, karena dua titik itu membuat penyebutnya sama dengan 0 ya, sehingga fungsinya tidak terdefinisi. Jadi dia analitik di semua bidang kompleks kecuali di titik Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2, karena penyebutnya menjadi 0 gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia analitik di sini. Jadi ini jari-jari kekonvergenannya ya. Jadi konvergensinya. Jadi kebayang ya. Dia tidak analitik di 2. Ini ada lingkar kosong ya, kosong. Jadi dia hanya analitik di sini nih. Di apa namanya nih? Z sama dengan 2 dan di Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 di sini ya. Z sama dengan 0. Oke. Besar dari 0. Oke ya. Sini nih. Nah, jadi kekonvergenannya yang saya arsir ini. Jadi C itu termuat di dalam jari-jari kekonvergenannya gitu ya. C itu termuat di sana. Jadi 2 nggak masuk dan 0 nggak masuk. Ini digeser ya, artinya kecil dari 2 itu berarti kan jari-jarinya 2 ya. Berarti 2, ini jari-jari 2 tuh lingkaran besarnya adalah jari-jarinya 2. Gitu. Nah, ini dia yang saya gambar tadi. C itu termuat di dalam ini. Ini yang jari-jarinya 2, ini adalah ini 2 jari-jarinya. Nah, 2 sendiri itu 0 ya, jadi Z-nya tidak mungkin sama dengan 2. Besar dari 0 itu kan artinya Z-nya tidak sama dengan 2 ya, dan kecil dari 2. Oke, kemudian karena dia berbentuk cakram, cincin gitu ya, kita bisa buat representasi dari Lorentz-nya. Ini juga seperti itu ya, bentuk cincin. Ini bentuk cincin. Nah, contoh yang pertama tadi enggak ya, jadi ini iya ya, cincin juga ya. Oke. Ya, karena ini bidang kompleks ya, jadi C-nya di sini aja gitu. Kalau yang di sini enggak. Oke. Nah, pertama kita buat deret Maclaurin-nya atau deret Laurent itu kan juga deret Maclaurin itu bentuk khusus dari deret Laurent gitu ya. Jadi deret Maclaurin kan pangkat positifnya saja gitu ya. Kita bisa gunakan karena fungsi kita bentuknya adalah 1 per Z kali Z kurang 2 pangkat 4, yang bentuk paling dekat adalah bentuk 1 per 1 kurang Z deretnya. Jadi kita dekati dia dengan deret fungsi ini, yang mana kita kenal sebagai sigma Z sama dengan pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini yang jadi konvergensinya Z kecil dari 1, sehingga fungsinya itu kita bisa manipulasi gitu ya, manipulasi sehingga jari-jari kekonvergenannya muncul seperti ini bentuknya, gitu. Ya, jadi kan karena jari-jari kekonvergenannya itu 0, Z kurang 2, kurang
2 gitu ya. Nah, kita harus buat dia kecil dari 1. Sehingga ini kan jika dan hanya jika, kalau saya bagi 2 kan berarti 0, Z dikurang 2/2 gitu ya, kecil dari 1, gitu. Nah, artinya apa? Kita harus munculkan di bentuk manipulasi deret kita Z kurang 2/2 gitu. Nah, gimana caranya? Tadi kan kalau fungsinya ini ya, ini adalah FZ. Nah, kita manipulasi dia sehingga muncul bentuk ini, Z kurang 2/2. Nah, ini dipisah dulu, 1/Z kurang 2/4. Nah, 1/Z-nya dimanipulasi menjadi ini. Jadi 2 dikurang 2 itu kan 0 gitu ya. Tujuannya adalah memunculkan Z kurang 2/2. Gitu. Ini kan udah ada suku Z kurang 2 nih, ini juga ada Z kurang 2. Nah, kemudian dibagi 2 semuanya, dibagi 2. Berarti kan ini dikali, nyebutnya ya, dikali 2/2 ya. Jadi 2 yang pembilangnya di sini, 2 yang penyebutnya di sini, dibagi 2 semuanya. Ini dibagi 2. Jadi ini dikali 2/2 gitu. Nah, 2 pembilang itu diambil oleh suku pertama, 2 penyebut itu dibagi ke suku kedua. Sehingga jadinya ini gitu. 1 dikurang negatifnya dimasukkan ke dalam karena harus berbentuk ini nih. 1 dikurang Z gitu. Nah, Z kita harus berbentuk Z kurang 2/2 gitu ya. Nah, itu yang memunculkan ini, Z kurang 2/2. Itu dikurang min Z kurang 2/2 gitu. Nah, akibatnya yang diuraikan adalah bentuk ini nih, suku kedua ini. Ya, nanti tinggal dikalikan dengan suku pertama. Nah, suku kedua berarti kita akan tinggal pakai aja ya, tinggal mengganti Z-nya menjadi ini, min Z/2 kurang 2/2 gitu. Berarti kan karena ini min, berarti kan ganti tanda ya, min 1/n, 2-nya juga menjadi, karena ini mulainya dari 0, ini udah dikali ya, udah dikali. Jadi silakan dicoba, jadi Z-nya diganti dengan, berarti kan kalau saya punya Z pangkat N, berarti di sini kan kalau misalkan 1/1 kurang Z, itu kan Z 1 ditambah Z tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini itu jadinya 1 juga ya, 1 ditambah Z-nya jadi ini dikurang Z kurang 2/2 ditambah, nah itu. Ya, silakan diuraikan sehingga nanti bentuk notasi sigmanya adalah ini. Gitu. Nah, residunya berapa gitu? Residunya saat N-nya sama dengan berapa? Saat N-nya sama dengan suku negatif pertama. Saat N-nya sama dengan berapa? 3 ya. Kan suku pertama yang negatif itu kan saat penyebutnya sama dengan min 1. Nah, itu saat N-nya sama dengan 3. Sehingga residu Z di titik Z0 gitu ya. Z0-nya di sini tadi kan 0 dan 2 ya. Jadi di titik singular terisolasi tadi. Saya nggak tulis di sini FZ ya. Saat N-nya sama dengan 3. Ya, berarti koefisiennya kan yang ini nih. Tinggal diganti min 1/3 per 2/3 tambah 1. Ini min 1/3-nya min 1, 2/4, 16 ya. Jadi residunya adalah min 1/16. Z0 ini titik singularnya karena 2 ya, jadi ya Z0 gitu. Seperti itu. Kita bisa hitung.
Nah, ini teorema residu Cauchy. Jadi terkait dengan integral kontur gitu ya. Jadi kita bisa hitung integral kontur itu menggunakan residu gitu. Nah, kalau dia punya ada K banyaknya apa namanya ini titik singularnya gitu ya, maka kita bisa hitung nilai integralnya dengan menjumlahkan residu-residu di titik singular-singular itu gitu. Nah, contohnya ini kan, ini ada titik singular dari fungsi f. Jadi kayak memang dipisah-pisah dia ya di integralnya di sini. Jadi c ini awalnya c gitu ya. Jadi kita bisa hitung integral suatu fungsi terhadap c itu dengan menghitung residu di titik singular masing-masing ini C1. Nanti tinggal dijumlahkan semuanya gitu ya. Ini nah ini contohnya. Ya, jadi ini sekali lagi kita diminta menghitung di sini tentu ya untuk C-nya memang syaratnya harus kontur tertutup sederhana. Jadi memang harus bentuknya tertutup gitu ya. Dan tidak memotong dirinya sendiri. Dan arahnya positif, itu syaratnya gitu ya, baru dia bisa digunakan. Kemudian F-nya analitik di dalam dan pada kontur C, kecuali di beberapa berhingga banyaknya titik singular gitu ya. Jadi di sini kan kelihatan ya dia tidak singular di beberapa titik. Maka integralnya bisa dihitung. Jadi teorema ini syaratnya ini. Pertama dia harus kontur tertutup sederhana, kemudian arahnya positif, kemudian fungsinya itu analitik di dalam dan pada C, kecuali mungkin di beberapa titik yang dia tidak analitik di situ gitu ya. Nah, maka baru ini bisa digunakan teorema ini. Ya, jadi hati-hati tidak bisa langsung digunakan kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat dari asumsi teorema ini. Ya, jadi bisa digunakan residu ini untuk menghitung integral kontur gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ya ke bab integral kontur gitu. Tapi di sini residunya sebagai alat gitu ya, alat untuk menghitung nilai dari integral kontur. Mungkin sebaiknya ini ya disisip di integral di bab integral kontur. Jadi residunya dikenalkan lebih awal mungkin gitu ya. Tapi tentu perlu deret dulu gitu ya. Jadi cukup ini juga jadinya di awal gitu. Nah, ini contoh hitung katanya integral kontur dari fungsi ini, di mana C-nya adalah jari-jari berpusat di lingkaran berpusat di 0,0 jari-jari 2 yang berlawanan arah jarum jam. Ini orientasinya positif ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama konturnya tertutup sederhana ya, lingkaran berpusat di 0,0 jari-jari 2. Kemudian memenuhi teorema ini terpenuhi. Kemudian arahnya positif, ya tadi C-nya memang berlawanan arah jarum jam. Kemudian dia analitik di dalam dan pada kontur C kecuali di beberapa titik gitu ya. Nah, di sini kan Z sama dengan 2 itu kan. Nah, ini ya. Ini C. Ini 2. Nah, ini kan fungsinya tidak analitik di Z sama dengan 0 dan di Z sama dengan 1. Berarti di 0-nya dia tidak analitik, di dalam ya. Dia analitik di semua titik, kecuali di beberapa titik. Dalam ini 2 titik gitu ya, di 0 dan di 1. 1 di sini. Ya, dia memenuhi ini teorema ini. Jadi dia fungsi analitik di dalam dan pada C kecuali di beberapa titik singular gitu ya. Nah, di sini kan titik singularnya hanya ada 2 gitu. Berhingga. Kalau tadi kan di berhingganya ada N gitu.
Nah, maka kita bisa hitung integralnya dengan menggunakan ini 2VI kali sigma residu. Jadi penjumlahannya sebanyak titik singularnya. Kalau tadi berarti hanya ada 2 residu di situ. Di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1 gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya langkahnya adalah kita lihat. Jadi kalau kita perlu residunya kan ya. Tadi kan menghitung integralnya dengan menggunakan residu. Nah, ini kita harus cari residunya berapa di titik itu. Nah, tentu kita bicara deret Laurent di sana. Karena residu itu adalah koefisien pertama, koefisien dari suku negatif pertama gitu ya. Jadi kita harus uraikan dulu deret Laurentnya. Karena dia titik singularnya 0 dan 1, ya, maka di sini kan dia harus jadi kekonvergenannya harus kecil dari 1 dan besar dari 0 gitu ya. Jadi kalau digambarkan memang kan ya, yang ini ya, ininya nggak masuk gitu. Nah, jadi dia di sini nih. 1, bentuk cincin dia. Nah, di lingkaran 0 dan 1 tuh nggak masuk dia gitu. Jadi, nah kita harus lihat representasi deret Laurentnya di sini gitu. Nah, fungsinya kan bentuknya 1/1 kurang Z ya. Untuk Z-nya kecil dari 1. Kita dekati dia dari fungsi yang ini. Deret dari fungsi 1/1 kurang Z gitu. Nah, sekali lagi, ada 2 ya daerahnya. Yang pertama saat Z-nya kecil 1, ya ini kan dipecah ya. Ini saat Z-nya kecil 1 dan Z-nya besar dari 0. Atau jika dan hanya jika saat Z-nya besar dari 0 itu artinya seper Z-nya kecil dari tak hingga ya. Ya, kalau Z-nya besar dari 0 tentu seper Z-nya kecil tak hingga atau seper Z-nya kecil dari 1. Ya, ini kan irisannya ya, diiris nih. Nah, akibatnya ada 2 representasi. Yang pertama di B1, di sekitar Z sama dengan 0. Yang ini ya, tentu saja yang ini daerahnya. Yang kedua B2 saat Z-nya sama dengan 1. Berarti yang ini. Jadi ada 2 representasi dia di dua daerah yang berbeda. Nah, untuk Z kecil dari 1, ini kan fungsinya ini tadi 5Z kurang 2Z kurang Z kurang 1. Yang dimunculkan ya bentuk ini gitu, 1/1 kurang Z. Jadi manipulasinya bagaimana ini muncul bentuknya. Jadi dipisah -1. Oke, mungkin min-nya bisa ditarik keluar juga nggak masalah ya. Jadi -1-nya ditarik ke sini juga nggak masalah. Nanti kan tinggal dikalikan lagi gitu. Nah ini kan karena -1-nya diikutkan ke sini, jadi bentuknya jadi bentuk min semua gitu ya. Kali dengan ini. Ini kan dibagi Z ya, jadi 5 dikurang per 2Z. Nah, ini untuk representasi di B1. Ini di B1 nih, B1. Di Z, sekitar Z sama dengan 0. Kemudian kita lihat di B2. Di B2 itu kan tadi seper Z-nya kecil dari 1. Jadi harus muncul seper Z gitu ya. Jadi karena dia punya 2 ini tadi 2 titik singular, tentu kita harus lihat sorry. Sorry. B1 itu residu dari FZ di titik Z sama dengan 0. Oke.
sorry. Tidak seperti itu ya. Jadi, tadi kan 2 titik singular ya, 2 titik singular. Di sekitar 0. Jadi kan jadi kekonvergensinya ini ya, Z besar dari 0, Z kecil dari 1. Maka representasi dari deretnya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kalau dari sini kita lihat maka B1 itu adalah nilainya berapa itu? 2 ya, ini kan kalau dikalikan ke dalam kan min 5 ditambah 2 per Z. Nah, karena Z itu per Z itu adalah suku pertama yang negatif gitu ya, maka koefisiennya adalah menjadi residu. Jadi di sekitar Z sama dengan 0, residunya adalah 2 gitu ya. Dan selanjutnya di sekitar ini, di sekitar Z sama dengan 0. Kemudian ini. Ini daerah pertama ya. Oh, oke. Itu daerah pertama itu adalah lingkaran yang di dalam ini nih. Representasi deretnya. Oke. Nah, sekarang untuk sorry. Untuk lingkaran yang di sini, yang di luar ini. Oke, yang di luar. Itu kan diambil di sekitar ya. Ya, dia supaya tidak memuat 2 titik ya. Jadi untuk yang kedua itu diambilnya yang di sini nih caranya. Agar dia tidak memuat titik singular yang lain gitu. Jadi dia kayak representasinya unik di sekitar itu saja gitu. Jadi dia tidak memuat titik singular yang lain gitu. Jadi diambilnya 2 titik yang berpusat di 1. Makanya di sini yang kedua itu dari jadi kekonvergensinya Z kurang 1 kecil 1 besar dari 0. Gitu. Jadi dia tidak memuat 0 tentu saja. Kemudian jari-jarinya juga di sini kan kecil dari 1. Dia tidak memuat 1 dan ini kalau digambarkan tadi kan bentuknya ini yang 0, ini yang 1. Nah, yang kedua itu adalah bentuknya seperti ini. Ini 1, ini 2 gitu ya, jari-jarinya 1. Nah, untuk titik yang ada di sini, di sekitar 1 titik singularnya. Nah, representasinya adalah, nah ini yang tadi ya, yang saya bilang tadi. Ini untuk daerah kekonvergensiannya Z kecil 1 besar dari 0. Jadi dia tidak memuat titik singular yang lain gitu ya. Sedangkan yang ini daerah konvergensinya adalah 0 kecil dari Z kurang 1 kecil dari 1 gitu. Nah, representasinya apa? Representasinya kita harus munculkan Z kurang 1 di sini sukunya. Dimanipulasi ya. Ini jadinya dipisah, Z-nya jadi 1 kurang. Ini beda ya manipulasinya karena memang tergantung dengan daerah konvergensinya. Nah, ini agar bentuknya jadinya seperti ini, dibuat Z kurang 1. Jadi harus dimunculkan Z kurang 1 di sini nih. Ini Z kurang 1. Jadi dibuat 5Z kurang 2 itu menjadi 5Z kurang 5 kurang 1 tambah 3 ya. Jadi 5 ditambah 3 min 2 gitu ya.
Agak muncul Z kurang 1, karena daerahnya tadi adalah bentuk ini. Nah, ini kan jadinya 1 dikurang minnya di dalam Z kurang 1, tinggal diganti ya deretnya nanti jadinya ini, dikali dengan ini, 5 ditambah 3Z kurang 1. Sehingga residu untuk titik singular Z sama dengan 1 itu adalah di sini titik Z yang pertama kali muncul itu di sini nih. Dalam hal ini pangkat pertama ya, pangkat pertama ini. Yang dalam hal ini adalah 3B2 ya. Jadi kita bisa hitung integral Cauchy tadi, fungsi tadi dengan menjumlahkan residunya ada 2 karena singularnya ada 2. B1 tambah B2 kali 2 VI. 10 VI gitu ya. Seperti itu. Kita bisa juga di awalnya kita ini dulu kita pecah jumlah parsialnya. Ya. Kita pecah jumlah parsialnya. Ini ingat ya di kalkulus bahwa kalau bentuk ini itu bisa ditulis sebagai Z ditambah Z kurang 1. Ini bentuk linear, jadi ini A, ini B. Nah, nanti tinggal disamakan penyebutnya, dikali A dan B-nya 2 dan 3 di sini ya. Diperoleh dari menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan ini. Nah, akibatnya nanti tinggal, ya ini jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Terserah mau yang mana. Nah, ini residu di tak hingga. Jadi saat titik singularnya tak hingga. Coba kita lihat isinya apa. Iya, pada dasarnya sama gitu ya. Tapi dengan mengganti di sini kan tak hingga tadi ya residunya. Jadi kalau tak hingga berarti kan pembagiannya dengan 0 itu. Jadi diganti FZ-nya menjadi F per Z. Nah ini. F per Z. Karena kan tadi Z-nya tak hingga, sehingga di sini residunya di Z sama dengan 0 ya. Konsepnya sama kira-kira. Jadi tinggal diganti saja yang tadi FZ, Z sama dengan Z0. Nah, kalau dia tak hingga Z-nya, jadi F jadi per Z, sehingga Z-nya menjadi sama dengan 0. Konsep lainnya sama ya. Dan tapi di sini ada pengali seper Z kuadrat. Ini diturunkan dari Lorentz-nya ya. Nah ini. To find residue dari Lorentz. Kemudian Cn itu didefinisikan sebagai ini. Replacing Z by super Z. Ya karena Z-nya diganti dengan super Z. Karena tadi kan Z-nya tak hingga gitu ya. Kalau diganti dengan super Z berarti di bawahnya menjadi
expansion 3. Ya, ada pengalinya ya, seperti Z kuadrat. Makanya di sini kemudian dikalikan hasilnya dengan seperti Z kuadrat. Yang ini. Dan agar ini mungkin ya, coba dilihat lagi nanti. Sehingga residu di sehingga itu sama aja dengan menghitung residu di Z sama dengan dari fungsi seper Z kuadrat kali X per Z. Ya, itu definisi ya. Nah, ini definisinya. Ini adalah koefisien suku negatif pertamanya. Ya, kira-kira itu ya intinya. Nah, selanjutnya coba saya lihat apa ini. Ya, ini jenis. Nah, ini istilah kutub di sini ya. Saya rasa mungkin sampai di sini dulu, nanti kita akan sambung lagi di mudah-mudahan ya di video selanjutnya. Oke, istilah kutub ya. Nggak semua kutub kita akan selesaikan gitu ya. Jadi kita udah bahas hari ini sampai ini residu ya. Jadi residu adalah koefisien dari suku negatif pertama dari Laurent gitu ya. Dan kita bisa menggunakan residu untuk menghitung integral kontur dengan syarat asumsi yang dipenuhi gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Demikian, terima kasih.